Baik Adinda semua, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, Terdengar, Pak. terima kasih atas konfirmasinya. Ya, eh, jadi mohon maaf, terpaksa kelasnya kita adakan secara daring. Jadi silakan Adinda bebas. Saya menyalakan kamera, bukan berarti Adinda juga harus menyalakan kamera ya. Eh, Nanti seiring dengan presentasi saya juga bakal mematikan kamera biar apa namanya sinyal penyampaian saya saat presentasi ini lebih lebih lancar ya. Namun nanti untuk kebutuhan apa namanya presensi, jadi saya minta Adinda nanti akan ada satu ketika Adinda untuk menyalakan kamera. Kalau untuk saat ini tidak usah menyalakan kamera ya. Kalau misalkan mau menyalakan kamera silakan, tapi kalau dirasa itu akan mengganggu koneksi Adinda, berarti tidak usah menyalakan kamera. Baik, saya izin untuk saya akan mematikan kamera saya. Nah, jadi topik kita hari ini berkenaan dengan pemodelan lingkungan. Nah, jadi perlu dicatat di sini bahwa kita menyampaikan suatu model, maka model itu dapat kita artikan sebagai suatu penggambaran, penyederhanaan, miniatur ataupun peniruan. Nah, jadi kalau kita buat suatu definisi, maka pemodelan lingkungan itu adalah penggambaran proses lingkungan beserta hubungan antar komponen pembentuknya menggunakan representasi logika dan matematika. Nah, jadi pemodelan lingkungan, proses matematis, atau komputasional. Ya, ini untuk merepresentasikan sistem lingkungan, apakah itu alami ataupun buatan dalam rangka memahami dan memprediksi perilaku sistem tersebut. Nah, karena di sini pemodelan lingkungan dinyatakan sebagai suatu proses matematis, maka tentu saja pemodelan lingkungan ini melibatkan penggunaan model matematis, kemudian algoritma, lalu teknik komputasi, ya. Ini untuk merepresentasikan teknik interaksi antara berbagai komponen dalam lingkungan. Nah, jadi pemodelan lingkungan ini tentu saja memainkan peranan penting ya sebagai upaya kita dalam merencanakan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan model, berarti kita dapat memahami dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan dan menerapkan strategi untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Nah, pemodelan lingkungan ini tentu juga akan membantu implikasinya ya, nanti dalam merencanakan tindakan mitigasi, kemudian jika ada perubahan lingkungan, maka akan membantu dalam tindakan adaptasi, ya, seperti perubahan iklim, kemudian ada perubahan teknologi yang berdampak kepada aktivitas manusia. Nah, ini adalah kegunaan dari peranan dari pemodelan lingkungan. Nah, kalau kita buatkan per poinnya, maka yang pertama itu tentu saja mengidentifikasi dampak aktivitas manusia. Pemodelan lingkungan ini akan membantu dalam mengidentifikasi dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jadi ini termasuk penggunaan sumber daya alam, kemudian berkenaan dengan produksi limbah, berkenaan dengan polusi. Nah, dengan memahami dampak tersebut, maka langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi ataupun menghindari kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, yang kedua itu merencanakan pengelolaan sumber daya. Jadi model lingkungan ini akan memungkinkan kita untuk merencanakan pengelolaan sumber daya alam secara efektif. Jadi dengan memperkirakan bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungan, ya, kemudian ini akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya sehingga dapat diambil langkah-langkah guna menjaga keseimbangan ekologis dan memastikan keberlanjutan penggunaan sumber daya. Nah, berikutnya memprediksi dampak perubahan lingkungan. Jadi pemodelan lingkungan ini akan memungkinkan kita untuk memprediksi dampak dari perubahan lingkungan. Seperti tadi saya singgung perubahan iklim ya atau kerusakan ekosistem. Jadi ini tentu saja penting ya dalam merencanakan tindakan mitigasi dan adaptasi ya sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Nah, berikutnya terkait pengambilan keputusan. Jadi model lingkungan ini akan memberikan alat penting bagi para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang berbasis bukti dan berkelanjutan. Nah, dengan memahami konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan ataupun tindakan,
maka keputusan dapat diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya berkenaan dengan memfasilitasi perencanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, pemodelan lingkungan ini akan membantu dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan karena nantinya akan memperhitungkan faktor lingkungan dalam setiap langkah pembangunan. Nah, dengan memperkirakan dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan, nah ini tentu kita akan dapat mengurangi konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Ya. Nah, terakhir peranannya adalah mendorong inovasi dan penelitian. Nah, ini memang ranahnya akademisi ini, terutama bagi kita yang saat ini masih di lingkungan kampus universitas ya. Jadi melalui pemodelan lingkungan kita dapat melakukan identifikasi area-area di mana kira-kira penelitian lebih lanjut diperlukan sehingga dapat memahami lebih baik dinamika lingkungan ini. Nah, tentu saja ini mendorong inovasi dalam teknologi dan praktik yang lebih ramah lingkungan ya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat pemodelan lingkungan ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam upaya menuju keberlanjutan, yang membantu dalam memahami, merencanakan, hingga mengelola interaksi antara manusia dan lingkungan. Nah, perlu kita catat di sini, ketika kita bicarakan tentang pemodelan lingkungan, maka tidak lepas dari dua faktor ini, lingkungan dan ekosistem. Jadi kalau lingkungan kita tahu ya, lingkungan mencakup semua faktor fisik, kemudian kimia, biologis, sosial, ya, yang akan mempengaruhi organisme hidup dan berinteraksi di dalamnya. Nah, tentu saja kita bisa sampaikan kalau lingkungan ini pasti mencakup udara, tanah, air, gitu ya, flora, fauna, ya, dan faktor-faktor abiotik lainnya. Sementara kalau ekosistem, berarti ini yang diminta adalah komunitas organisme hidup yang berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Nah, jadi kalau lingkungan kita bicarakan tentang semua komponennya, sementara kalau dalam ekosistem ini berarti ada interaksi di sana, ya. Jadi tidak hanya organisme saja, manusia juga, namun faktor-faktor non hidup yang mempengaruhi organisme tersebut itu yang kita katakan sebagai ekosistem. Nah, sekarang kita coba kaitkan ya berkenaan dengan pemodelan lingkungan. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ekosistem tadi kita tahu ada yang namanya faktor biotik. Nah, faktor biotik ini berarti termasuk spesies yang ada di dalam ekosistem, interaksi antara spesies, dan dinamika populasinya. Sementara kalau faktor abiotik, berarti ini termasuk faktor-faktor fisik seperti iklim, tanah, topografi, dan faktor kimia lainnya, macam ketersediaan nutrisi, keasaman tanah, ya. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang ekosistem, ada interaksi di sana, interaksi antar unsur. Jadi, untuk memahami bagaimana interaksi antara faktor-faktor biotik tadi, faktor biologis tadi, dan abiotik ini berkontribusi terhadap dinamika ekosistem. Nah, sebagai contoh, bagaimana perubahan suhu dapat mempengaruhi distribusi spesies atau bagaimana kualitas tanah akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, ini yang kita katakan sebagai dinamika ekosistem. Nah, sekarang kita lihat sebagai contoh ya, ada siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia ini berarti ini adalah perjalanan unsur kimia tertentu melalui geosfer, ya, itu atmosfer, biosfer, kemudian ada hidrosfer, lalu ada litosfer. Nah, di sini melibatkan interaksi antara organisme hidup dan lingkungan abiotik. Ya, contohnya siklus biogeokimia. Ya, saya yakin Adinda semuanya sudah sering mendapatkan ilmu ini baik di ilmu kebumian maupun di pengantar teknik lingkungan, ya. Berkenaan dengan siklus karbon. Berarti kalau kita bicara siklus karbon, berarti ini melibatkan pertukaran karbon antara atmosfer, tumbuhan, hewan, laut, dan tanah melalui proses fotosintesis, respirasi, dekomposisi, dan pembakaran. Nah, kalau kita bicara siklus nitrogen untuk gambar sebelah kanannya, gambar kedua, ya, ini tentu akan melibatkan transformasi nitrogen antara bentuk biotik dan abiotik seperti nitrogen gas, amonium, nitrat, nitrit, ya, ini melalui proses fiksasi nitrogen dan denitrifikasi serta nitrifikasi.
Nah, kalau kita bicara ada lagi siklus yang sederhana, siklus air, ya. Nah, ini tentu melibatkan perjalanan air melalui atmosfer, daratan, dan lautan, ya. Prosesnya seperti evaporasi, transpirasi, presipitasi, infiltrasi, kemudian ada aliran di permukaan. Nah, sekarang dari hal tersebut, baik dinamika ekosistem maupun tadi saya kaitkan dengan siklus biokimia, maka kita coba lihat signifikansinya terhadap pemodelan lingkungan. Jadi tadi kita sampaikan terkait dampak perubahan iklim, ya bagaimana perubahan suhu global tadi mempengaruhi distribusi spesies dan ekosistem di seluruh dunia. Ya. Kemudian degradasi tanah, bagaimana kegiatan pertanian ya yang intensif, kemudian bagaimana erosi ini akan mengubah struktur dan fungsi tanah, mempengaruhi produktivitas sistem. Nah, dengan pemodelan lingkungan, ini akan membantu kita dalam memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor tadi, baik itu biologis maupun abiotik dalam ekosistem. Jadi, pemodelan lingkungan ini akan memungkinkan kita untuk meramalkan bagaimana perubahan dalam faktor-faktor lingkungan ini akan mempengaruhi keseimbangan ekologis tadi. Tentu saja ini juga tidak lepas dari produktivitas ekosistem. Ya. Nah, tadi kalau ambil contoh dampak perubahan siklus biogeokimia tadi, ya bagaimana kegiatan manusia seperti adanya deforestasi, ya, kemudian adanya pertanian intensif, lalu adanya polusi, pencemaran. Nah, ini tentu akan mengganggu siklus biogeokimia alami dan akan berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan serta ketidakseimbangan ekologis. Nah, dengan pemodelan lingkungan, jadi ini akan memahami dinamika dan interaksi antar unsur-unsur dalam siklus biokimia, sehingga memungkinkan untuk meramal dari dampak dari perubahan dalam siklus biokimia tadi. Nah, ini contoh sederhananya ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dasar pemodelan. Model tadi adalah representasi dari sebuah teori. Jadi kalau teori yang digunakan benar, maka model juga seharusnya menghasilkan keluaran yang benar. Ya. Kemudian adanya asumsi, ya, asumsi dan penyederhanaan yang dibuat ketika menyusun model tadi. Ya, tentu ada teori yang berlaku. Ya. Kemudian asumsi tadi tentu dibuatnya ada landasan keilmuan. Ya. Kemudian tentu harus dicatat dengan baik, didokumentasikan dengan baik. Ya. Nah, dalam menghitung model matematika biasanya digunakan pendekatan metode numerik. Jadi harus didefinisikan dengan baik, ya. Jadi kalau ada kemungkinan kesalahan perhitungan dari metode numerik yang dipilih atau digunakan, ya. Nah, jadi ini ada pendekatannya, ya. Lalu karena ini adalah representasi dari sebuah teori, ya. Jadi apalagi ini ciptaan manusia ya. Jadi tidak ada satupun model yang dapat memprediksi secara akurat 100%. Ya. Nah, namun model yang baik dapat menjelaskan banyak hal dari data observasi yang dikumpulkan. Nah, tentu dari dasar tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pemodelan ini bukanlah pengganti. Ya, jadi kalau ada monitoring, kita harus melakukan monitoring lingkungan. Nah, cukup dimodelkan saja. Ya, sebelumnya kita sudah bahas terkait stream dan effluent standar. Ya, jadi kita bisa bahas kalau ada limbah segini, maka di effluentnya seperti ini, kandungan BOD-nya, maka kita bisa modelkan di streamnya seperti ini. Nah, perlu dicatat bahwa model ini tidak 100% benar. Jadi yang namanya pengukuran di kondisi sebenarnya, ya, kalau tadi saya ambil contoh stream dan effluent standar, maka pengukuran di sungai itu tetap harus dilakukan. Monitoring lingkungannya harus tetap dikerjakan. Ya. Jadi dengan adanya monitoring tadi, maka ini akan terus memperbaiki modal sehingga nilai tingkat kesalahannya menjadi berkurang. Ya. Nah, model
hanya akan berjalan baik jika ditunjang oleh data observasi laboratorium ataupun lapangan serta data pemantauan yang baik dan kontinu. Nah, itu tadi. Jadi, pemodelan bukan substitusi. Nah, untuk agar pemodelan ini semakin berjalan dengan baik, maka harus terus ditopang dengan data observasi laboratorium, data pengukuran lapangan, data pemantauan, ya, dan ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, ketika menyampaikan sebuah kesimpulan atas hasil sebuah model, maka berbagai asumsi atau penyederhanaan dan kesalahan numerik harus disampaikan pula. Jadi, kira-kira dengan pemodelan ini kira-kira berapa errornya? Ya, oh, errornya sebesar 5%. Nah, ini harus disampaikan. Jadi, si penerima informasi akan tahu, oh, ternyata hasil yang diberikan oleh pemodelan ini tingkat kepercayaannya adalah 95%, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya tingkat ketidakpastian dalam tanda kutip tadi, maka ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi setiap penyusun dan pengguna model harus memahami segala keterbatasan yang dimiliki oleh model tadi. Nah, sekarang kita lihat model itu dapat digunakan sebagai sarana simulasi. Ini harusnya sudah bisa terbayang ya, karena tadi kita sampaikan pemodelan itu bukanlah sebagai suatu substitusi, namun karena ini penyederhanaan, maka model tentu dapat digunakan sebagai sarana simulasi. Karena pemodelan ini kita dapat memperkirakan, memprediksi, dan mempelajari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi jika beragam skenario ini diaplikasikan dalam model tersebut. Nah, kira-kira kalau dibuatkan flowchart-nya, inilah kegiatan pemodelan tadi, dimulai dari pembuatan konsep, kemudian dibuat menjadi lebih terstruktur dan logis, kemudian ada penyampaiannya, komunikasinya, lalu pemahaman, analisis, lalu uji coba pengukuran lapangan, ya, sehingga dari uji coba pengukuran lapangan dapat memprediksi, ya, kemudian implikasinya berkenaan dengan mitigasi, ya. Nah, selanjutnya muncul optimasi pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini Environmental Protection Agents, jadi EPA itu membagi pemodelan ini atas 3 jenis. Yang pertama itu pemodelan komputer, computational model, ya, analytical model juga bisa disampaikan seperti itu. Ini adalah model yang menggunakan komputer dan perangkat lunak khusus untuk melakukan simulasi dan analisis lingkungan. Nah, jadi kalau computational model ini akan melibatkan penggunaan algoritma matematika, pemrograman komputer, ya. Jadi memungkinkan simulasi berbagai skenario dan prediksi tentang bagaimana sistem lingkungan akan bereaksi terhadap perubahan. Nah, contoh model komputasi ini bisa saja model kualitas udara untuk memperkirakan sebaran polusi udara, ya, begitu. Jadi kalau 2 hari yang lalu ada kebakaran besar, ya, di pabrik karet. Nah, dengan pemodelan kualitas udara bisa dilakukan seberapa jauh penyebaran asap tadi yang tentu saja akan mempengaruhi terhadap pernapasan manusia, ya. Jadi ini dengan adanya ini termasuk kepada computational model, ya, atau model hidrologi, ya, untuk memprediksi aliran sungai, ya, atau jika ada perubahan suhu global maka ada yang namanya model perubahan iklim. Nah, yang kedua adalah conceptual model. Nah, conceptual model ini adalah model yang menggunakan konsep dan hubungan konseptual. Konseptual ini berarti berkenaan dengan kausalitas, ya. Nah, biasanya ini digunakan pada tahapan awal penelitian, ya, atau perencanaan untuk membantu memahami yang namanya sistem lingkungan tadi. Nah, jadi konseptual ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini fokusnya pada hubungan kausalitas sebab akibat, ya, antara berbagai faktor lingkungan dan dampaknya terhadap sistem. Nah, contohnya model konseptual yang termasuk itu
Misalkan adanya diagram alir, ya, yang menggambarkan siklus air. Atau bisa juga model konseptual berkenaan interaksi antara penggunaan lahan, ya, kemudian akibat penggunaan lahan, sebabnya penggunaan lahan, maka akibatnya adalah berkenaan dengan kualitas air. Nah, ini juga masuk kepada konseptual model. Ya. Nah, yang ketiga, sesuai dengan arahan EPA, maka yang ketiga itu adalah analogous model. Jadi ini adalah model yang menggunakan perumpamaan, ya, dari fenomena yang sehingga jadi lebih mudah dipahami, ya, untuk memprediksi fenomena yang lebih kompleks. Nah, jadi dibuatlah suatu analogi dari suatu sistem atau proses yang lebih dikenal sehingga membantu memahami sistem yang lebih kompleks, ya. Nah, contohnya ini ada model aliran air dalam sistem pipa, ya. Nah, ini untuk memodelkan aliran air dalam sungai, ya. Ini analogous model. Atau menggunakan model sirkulasi udara dalam ruangan terbuka. Nah, ini untuk memahami pola angin dari suatu kota. Nah, ini ada cukup sering juga dilakukan, ya, oleh para peneliti. Nah, kemudian ada dalam pemodelan lingkungan ada dua analisis yang dilakukan, ya. Jadi ada analisis sistem dinamik, ada yang namanya analisis sistem spasial. Jadi kedua teknik analisis ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika lingkungan dan hubungan spasial antara fenomena lingkungan. Ya. Nah, jadi ini kedua teknik ini akan memungkinkan untuk meramalkan perubahan dan dampak lingkungan dengan lebih akurat. Nah, kita coba lihat satu persatu ya. Jadi kalau analisis sistem dinamik, jadi kalau ini adalah pendekatan untuk memahami perilaku sistem lingkungan, ya, melalui pemodelan dan analisis dinamika variabel-variabel dalam sistem tersebut. Nah, tentu saja kalau bicara tentang analisis sistem dinamik, ya, maka ini melibatkan penggunaan persamaan diferensial untuk merepresentasikan perubahan variabel-variabel tadi terhadap waktu. Nah, contohnya ini, misalkan model kehutanan. Ya, jadi dengan penggunaan analisis sistem dinamik ini akan memodelkan pertumbuhan populasi, katakanlah suatu pohon di hutan tadi, kemudian memprediksi dampak perubahan iklim atau bisa juga untuk kegiatan pemanenan. Nah, ini untuk model kehutanan. Kemudian ada lagi model iklim regional. Nah, ini penggunaan analisis sistem dinamik ini untuk memodelkan interaksi antara atmosfer, laut, dan daratan dalam iklim regional. Ya, atau ada juga model iklim regional ini untuk memprediksi perubahan suhu dan curah hujan di masa mendatang. Ya. Nah, yang kedua itu tadi analisis spasial. Jadi kalau analisis spasial berarti ini teknik untuk memahami pola dan relasi geografis, ya, antara fenomena dalam lingkungan. Jadi karena ini berkenaan dengan spasial, ruang, maka tentu menggunakan data geografis dan alat analisis spasial. Jadi ada penggunaan sistem informasi geografis, ya, SIG, ya, atau GIS, ya, barangkali Adinda pernah mendengar. Kemudian berkenaan dengan teknik pemrosesan citra satelit. Ya. Nah, ini biasanya analisis spasial ini. Nah, contohnya berkenaan dengan pemodelan distribusi spesies. Ya, jadi analisis spasial ini untuk memodelkan distribusi spasial spesies tertentu, ya, berdasarkan faktor-faktor lingkungannya, macam iklim, ya, atau berdasarkan topografinya, atau karena ada perubahan lahan maka adanya penggunaan lahan sehingga mengakibatkan adanya perubahan distribusi spasial dari suatu spesies. Ya. Nah, contoh yang kedua itu berkenaan dengan pemetaan perubahan lahan. Ya, jadi dengan analisis spasial ini maka akan dapat memetakan perubahan lahan dari waktu ke waktu. Jadi akan terlihat berapa berkurangnya ruang terbuka hijau,
atau ketika kita bicara suatu tempat pemrosesan akhir TPA, maka seberapa banyak lahan yang masih tersedia untuk digunakan sebagai tempat pembuangan, ya. Nah, tentu ini bisa dilakukan analisis tren dari perubahan tersebut. Nah, jadi secara umum tahapan analisis data untuk pemodelan, tentu saja yang pertama itu pengukuran, jadi dari hasil data lapangan, ya, observasi di lapangan, data monitoring, pemantauan, dan sebagainya macamnya. Kemudian dilakukan analisis statistik, ya, apakah dalam menghitung rata, menghitung simpangan baku, korelasi, hubungan regresi, dan sebagainya macamnya. Kemudian baru interpretasi data. Interpretasi data ya berarti ini berkenaan dengan dibandingkan dengan baku mutu, apakah ini memenuhi atau tidak. Ya. Nah, sekarang, jadi kalau pada pertemuan pertama, kita sudah bahas tentang sistem informasi lingkungan. Dari informasi, turunannya ketika kita lihat dalam sistem informasi lingkungan, maka agar informasi tersebut mudah dipahami, ya, yang paling gampang adalah dengan menyajikannya dengan pemodelan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sistem informasi lingkungan ada dua model yang ditanamkan dalam sistem tersebut. Pertama itu pemodelan fisik, yang kedua pemodelan matematis. Ya, nah, jadi kalau pemodelan fisik ini representasi fisik, ya, berarti dari sistem lingkungan yang ingin dimodelkan. Nah, ini bisa berupa maket, bisa berupa replika, atau bisa juga peta, ya, yang direplikasi dari sistem yang sebenarnya. Nah, jadi ini konsep model lingkungan yang dilakukan sedemikian rupa dengan skala tertentu sehingga dia mirip atau katakanlah sepadan ya dengan aslinya atau berskala tertentu sesuai dengan aslinya. Nah, tentu saja model fisik ini akan mempertahankan proporsi dan struktur sistem yang sebenarnya sehingga memungkinkan pengamatan langsung atau pengujian eksperimental. Ya. Jadi model fisik tentu kalau kita lihat seperti tadi penjabarannya, karakteristiknya, berarti ini umumnya model fisik ini akan memerlukan biaya dan waktu yang signifikan untuk dikonstruksi ataupun dioperasikan. Ya, apalagi kalau skalanya besar, misalkan skala kota, gitu ya. Nah, tentu kompleksitasnya tinggi. Ya, jadi katakanlah untuk contoh model fisik, misalkan dilakukan model hidrolik, ya, untuk menguji perilaku suatu bendungan, atau katakanlah sungai, ya, katakanlah Sungai Batang Kuranji itu, dibuatkan satu pemodelannya di skala laboratorium, ya, sehingga nanti akan terlihat bagaimana pola alirannya, kemudian bagaimana sempadan sungai dan sebagainya macamnya, ya. Atau katakanlah bisa juga ada pemodelan angin, ya, untuk memahami pola angin di sekitar struktur bangunan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari model fisik. Yang kedua itu konsepnya adalah model matematis. Ya, jadi ini disusun berdasarkan kriteria tertentu yang dapat mewakili kondisi realitas fisik dengan skala tertentu. Nah, jadi kalau model matematis ini, berarti ini merepresentasikan sistem lingkungan dalam bentuk persamaan matematika atau algoritma yang nanti diimplementasikan dalam perangkat lunak, katakanlah perangkat lunak komputer. Ya, nah model matematis ini tentu akan memperkirakan perilaku sistem dengan menggunakan hubungan matematis antara variabel lingkungan yang berbeda. Model matematis ini tentu akan dapat memberikan prediksi tentang perilaku sistem ya dalam bermacam skenario. Kemudian dapat dimodifikasi dengan mudah untuk memperhitungkan perubahan kondisi lingkungan ya. Nah, kemudian ini model matematis ini dapat digunakan untuk memahami interaksi antara variabel lingkungan yang kompleks dan untuk menguji hipotesis tentang bagaimana sistem tadi akan bereaksi terhadap perubahan. Nah, contoh model matematis ini nanti akan barangkali insya Allah pertemuan berikutnya ya, pertemuan pekan depan nanti akan kita lihat bagaimana khususnya model matematis ini penerapannya. Ya, jadi contohnya sebagai dasar, misalkan sebagai contoh sederhana,
ada model pencemaran udara. Jadi ini dirinci faktor-faktor yang mempengaruhi dan dibuat persamaan matematisnya, ya. Atau berkenaan dengan penyebaran pencemar, ya. Pada jarak tertentu berapa cemaran yang terjadi, ya. Apakah di sana bisa dilakukan pemulihan, ya, atau harus dilakukan pemulihan alami atau harus dibantu dengan alat pengolahan. Nah, ini contoh dari model matematis, ya. Atau menggunakan persamaan termodinamika, ya, untuk memprediksi suhu global. Nah, itu juga bisa disampaikan sebagai contoh dari pemodelan matematis. Nah, jadi kedua jenis model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau tadi kita sampaikan model fisik itu akan memberikan representasi fisik yang nyata, namun tadi seperti yang saya sampaikan, ada unsur dalam tanda kutip dari sisi biaya, kemudian sumber daya berkenaan dengan sulitnya pengoperasian, ya. Sementara kalau model matematis lebih fleksibel, tadi ya dapat memberikan prediksi yang lebih akurat, ya. Prediksi yang akurat, namun biayanya yang lebih terjangkau, ya. Namun tentu perlu pengetahuan yang kuat juga untuk matematika dan fisikanya. Nah, jadi dalam banyak kasus kombinasi dari kedua jenis model ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentunya tentang sistem lingkungan yang kita ketahui ini sangat kompleks sekali. Nah, makin kita kaitkan dengan model dari pemodelan dengan sistem informasi lingkungan. Jadi dalam sistem informasi lingkungan, model berguna sebagai bentuk penyederhanaan komponen dari sistem informasi lingkungan tadi, ya, sehingga menjelaskan permasalahan agar lebih dapat dipahami dan memudahkan pengambilan keputusan. Nah, contohnya yang seperti apa? Jadi katakanlah kita berkenaan dengan dampak lingkungan. Ya, ada pengukuran konsentrasi cemaran pada badan air. Ya, data tahun 2021, 22, 23, 24, kemudian 2025. Nah, hasil pengukuran tadi dijabarkan dengan diagram batang. Ya, dari diagram batang akan terlihat 2021 naik pada tahun 2022 dia naik, 2023 turun lagi, 2024 naik, 2025 naik lagi. Tidak fluktuasi. Nah, ini tentu akan membantu menangkap, oh ternyata dalam rentang waktu 5 tahun tadi, kecenderungan polutan di sungai tadi cenderung naik. Nah, ini adalah pemodelan yang sederhana. Nah, informasi-informasi tersebut kalau kita lihat dalam sistem informasi lingkungan itu adalah informasi yang baik karena ada penyederhanaan di sana. Ya. Nah, kalau mau yang lebih ribetnya ya disajikan dalam bentuk tabel. Jadi bagi para akademisi tentu mereka butuhnya yang datanya dalam bentuk tabel, tapi bagi para pemangku kebijakan mereka cukup butuh, oh ternyata kecenderungannya naik, berarti tindakan berikutnya, kebijakan berikutnya adalah seperti ini. Ya. Nah, tentu saja dalam pemodelan teknik lingkungan tadi, tentu ini akan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menyusun yang namanya sistem informasi lingkungan. Ya. Nah, jadi pemodelan ini faktor penting ya, komponen penting ya dalam sistem informasi lingkungan. Kalau kita bicara pengumpulan dan analisis data lingkungan, ya dalam sistem informasi lingkungan dapat digunakan untuk mengumpulkan data lingkungan dari berbagai sumber. Ya, dari provinsi A, provinsi B, provinsi C, semuanya terpusat dalam sistem informasi lingkungan. Kemudian ada pemantauan lapangan dari sungai ini, ya. Kemudian dari sungai ini, jadi semuanya datanya bisa dipakai. Ya, kadang kan suatu sungai itu melintasi beberapa kota kabupaten. Nah, kadang di hulunya itu ada datanya ada di kabupaten ini, sementara daerah yang akan mengelolanya itu ada di bagian hilir. Nah, tentu kalau bicara tentang dampak lingkungan, mereka
perlu tahu juga yang di hulu datanya seperti apa. Nah, dengan adanya sistem informasi lingkungan, sudah terkumpul datanya, kemudian data ini bisa menjadi input apakah itu model fisik atau model matematika, tentu ini sangat berguna. Ya, jadi dapat dilanjutkan analisis dan interpretasi dari data tersebut. Ya, kemudian ini implementasi model dan simulasi. Jadi sistem informasi lingkungan ini sering digunakan untuk mengimplementasikan model fisik dan model matematis ya dalam bentuk perangkat lunak komputer. Nah, perangkat lunak tersebut tentu akan memungkinkan pengguna untuk menjalankan simulasi berdasarkan model yang telah dikembangkan. Jadi kita tahu kalau sistem informasi lingkungan yang pertama itu informasi yang diperlukan adalah dampak lingkungan, maka bagi para pelaku kegiatan, pelaku usaha, ya. Jadi ada tools di sana, ya, bagi Adinda yang sudah mencoba membuka amdal.net tersebut. Nah, jadi ada tools, ada alat bantu di sana. Ini sebenarnya adalah pemodelan. Ya, jadi mereka melakukan kalau kegiatannya seperti ini, maka dampaknya akan seperti apa? Ya, apakah nanti dampaknya dia si pelaku usaha harus menyusun UKL-UPL sebagai dokumen lingkungannya, atau dia jatuh kepada harus menyusun AMDAL. Nah, ini sudah ada di pemodelan sederhana seperti ini sudah ada di AMDAL-nya. Ya. Kemudian sistem informasi lingkungan tersebut seringkali mencakup juga fitur visualisasi. Ya. Nah, visualisasi ini tentu akan membantu komunikasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan lainnya. Ya, jadi saya berikan contoh sederhana dengan diagram batang. Atau kalau mau yang lebih kompleksnya, kita tahu kalau di AMDALNet ada peta rawan bencananya. Nah, dengan adanya peta tersebut, maka dapat terlihat, oh ternyata kalau membangun di provinsi ini, mereka sudah dalam situasi yang rawan. Jadi tidak mungkin ditanamkan modal di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian beberapa sistem informasi lingkungan, ya, secara menyeluruh ya. Kalau di Indonesia mungkin secara masih bertahap ya. Jadi ini dapat diintegrasikan dengan data lingkungan real time. Nah, ini harapannya. Ya, dikatakanlah kalau di beberapa provinsi kita bisa lihat, katakanlah berkenaan dengan kualitas udara, itu kan sudah satu pemodelan ya. Berkenaan kita bisa mengukur, oh ternyata saat ini, hari ini kualitas udaranya kita bisa lihat untuk SO2-nya dia merah, berarti oh ini buruk sekali gitu ya. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan data real time. Nah, ini hendaknya bisa terintegrasi juga ke dalam sistem informasi lingkungan. Ya, jadi ini semakin menegaskan bahwa baik itu model fisik, model matematis, ini menjadi komponen penting dalam sistem informasi lingkungan, ya, membantu dalam pengumpulan data, analisis, simulasi, dan komunikasi informasi. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau bidang permasalahan lingkungan, ya, yang berkenaan dengan teknik lingkungan, ya, itu kita bisa ambil contoh ada sumber daya air, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah padat, pencemaran udara, pencemaran tanah, kesehatan lingkungan, ya. Nah, ini berarti permasalahan lingkungan, ya, yang secara intensif itu dikembangkan dan terkait langsung di teknik lingkungan, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk pemodelan di bidang teknik lingkungan. Ya, jadi tentu saja ini berkaitan dengan pengembangan keilmuan, metodologi, kemudian analisis logika, dan model matematika untuk memecahkan permasalahan lingkungan dari pendekatan teknik dan manajemen. Nah, jadi kalau pemodelan di sisi teknik lingkungan, kita bisa lihat bahwa model tadi kita sudah tahu kalau model perumusan matematika, kalau kita kaitkan dengan teknik lingkungannya berarti ini proses-proses fisika, kimia, biologi, suatu fenomena alam, sehingga jika dimasukkan data-data penunjangnya,
ya, kemudian dihitung dengan metode perhitungan tertentu, maka akan dihasilkan gambaran proses secara keseluruhan. Ya, pemodelan ini tentu dapat dipergunakan untuk membantu menjelaskan fenomena fisik, kimia, dan biologi yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Nah, jadi kita ketahui kalau pemodelannya itu pasti ada pemodelan proses fisik, kimia, biologi, kemudian ada berkenaan dengan pemodelan manajemen lingkungan. Nah, kita kelompokkan jadi dua untuk yang teknik lingkungan ini, ya. Jadi kalau pemodelan proses fisik, kimia, biologi, berarti ini pendekatan yang digunakan untuk memahami, memprediksi interaksi antara berbagai proses fisik, kimia, dan biologi yang terjadi dalam lingkungan. Ya. Nah, tentu saja ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip fisika, kimia, dan biologi, ya, digunakan untuk memodelkan berbagai proses, ya, seperti pergerakan polutan dalam air atau udara, atau transformasi kimia dalam tanah, atau pertumbuhan populasi organisme dalam ekosistem. Nah, ini masuk dalam pemodelan proses fisik dan kimia biologi ini. Jadi dengan model ini, maka khusus untuk bidang teknik lingkungan, nah ini akan memahami mekanisme di balik proses-proses alami dan buatan di lingkungan. Ya, nah tentu saja implikasinya adalah perkiraan dampak. Ya, nah kemudian yang kedua tadi pemodelan manajemen lingkungan. Ya, kalau pemodelan manajemen lingkungan, berarti ini pendekatan yang digunakan itu untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi tindakan-tindakan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, makanya manajemen. Ya, nah fokusnya tentu adalah pada penggunaan model untuk mendukung pengambilan keputusan terkait manajemen dan kebijakan lingkungan. Ya, jadi ini akan melibatkan pengembangan model yang memperkirakan dampak dari berbagai tindakan atau kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi digunakan untuk merencanakan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, kemudian bisa juga untuk mengevaluasi alternatif kebijakan, atau memonitor dan mengevaluasi efektivitas program manajemen, ya, manajemen lingkungan, ya, ini masuk kepada pemodelan manajemen lingkungan. Nah, kita bisa lihat di sini ada beragam contoh, katakanlah untuk pemodelan fisik, kimia, biologi tadi, ya, kalau contohnya itu pergerakan polutan, ya, kita mengenal dengan model adveksi, difusi, kemudian ada dispersi, ya, penyebaran, kemudian ada deposisi, ya. Nah, contoh aplikasi ini termasuk memodelkan penyebaran limbah industri, ya, apakah itu dalam sungai atau polusi udara, ya, dari beragam sumber-sumber industri, ya. Kemudian ada contoh berikutnya berkenaan dengan interaksi antar molekul, ya. Nah, kemudian bisa juga transformasi kimia, ya. Jadi model reaksi kimia ini digunakan untuk memahami transformasi kimia yang terjadi dalam lingkungan. Katakanlah ada degradasi bahan kimia berbahaya atau pembentukan senyawa organik dalam tanah, ya. Nah, jadi aplikasi ini tentu akan membantu memodelkan katakanlah proses biodegradasi limbah organik dalam tanah atau penyebaran polutan terlarut di dalam air tanah. Nah, ini masuk kepada reaksi kimia antar molekul. Lalu ada lagi yang namanya dinamika populasi, ya, berkenaan dengan pertumbuhan biologis, ya. Katakanlah untuk memodelkan pertumbuhan, kemudian interaksi dan dinamika populasi organisme hidup dalam ekosistem, ya. Jadi katakanlah aplikasi ini, ya, model ini nanti akan memprediksi pertumbuhan populasi ikan di perairan laut atau populasi katakanlah hewan buruan di dalam hutan. Nah, ini masuk kepada aplikasi model pertumbuhan biologi. Kemudian kalau untuk manajemen lingkungan, nah, jadi berkenaan dengan sistem dinamik, ya. Kemudian ada berkenaan dengan konsep apakah itu ekosistem, berkenaan dengan sistem sosial ekonomi, ya.
katakanlah perencanaan tata guna lahan, jadi model manajemen lingkungan ini dapat digunakan untuk merencanakan tata guna lahan yang berkelanjutan. Ya, misalkan dengan memperhitungkan aspek-aspek macam konservasi habitat, mitigasi risiko bencana, ataupun pengelolaan sumber daya alam. Nah, model ini tentu akan memungkinkan para perencana untuk mengevaluasi dampak dari beragam skenario pembangunan. Ya, katakanlah ada pembangunan perkotaan, ya, kemudian di sisi sebelahnya ada industri, ya. Nah, bagaimana ini untuk tata guna lahannya, ya? Nah, ini masuk pada aplikasi pemodelan manajemen lingkungan. Atau berkenaan, contohnya lagi manajemen kualitas air, ya. Nah, ini digunakan untuk mengelola kualitas air sungai, danau ataupun laut, ya. Jadi memprediksi penyebaran polutan dalam badan air, ya. Kemudian berkenaan dengan penilaian dampak lingkungan. Nah, bisa juga model manajemen lingkungan ini dipakai ya dalam proses penilaian dampak lingkungan. Nah, kemudian tentu saja berkenaan dengan pengelolaan ekosistem dan konservasi. Nah, perlu dicatat di sini keunggulan tiap pemodelan tadi. Jadi yang pertama itu tentu berkenaan dengan akurasi prediksinya. Jadi model ini memungkinkan untuk membuat prediksi yang akurat tentang perilaku lingkungan, ya, berdasarkan pemahaman yang dalam mengenai proses fisik, kimia, biologis yang terlibat. Jadi ini tentu akan membantu para peneliti dan pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Ya. Yang kedua, keunggulan pemodelan proses fisik, kimia, biologi itu ada di sisi pemahaman mekanismenya. Ya. Nah, jadi pemodelan proses fisik, kimia, biologi ini akan membantu memahami mekanisme di balik fenomena lingkungan. Jadi dengan memahami proses-proses ini secara detail, maka kita dapat mengidentifikasi penyebab perubahan lingkungan dan merencanakan tindakan yang tepat ya untuk mengelola lingkungan tadi. Nah, keunggulan yang ketiga untuk pemodelan proses fisik, kimia, biologi itu berkenaan dengan penerapannya dalam manajemen lingkungan. Ini bisa diintegrasikan. Ya, model ini punya banyak aplikasi dalam manajemen lingkungan. Seperti tadi saya contohkan perencanaan tata guna lahan atau manajemen kualitas air. Nah, tentu sebelum masuk ke manajemen kualitas airnya, maka pengukuran kualitas air lewat pemodelan proses fisik, kimia, biologinya harus dilakukan. Ya, jadi dengan menggunakan model ini, tentu karena bisa diintegrasikan, ini tentu akan membuat strategi yang lebih mumpuni ya, karena ini berbasis bukti untuk melindungi lingkungan. Nah, itu kalau 3 itu untuk keunggulan pemodelan proses fisik, kimia, biologi. Sekarang kalau untuk keunggulan pemodelan manajemen lingkungan, nah ada 3 juga. Ya, yang pertama itu integrasi data dan informasi. Ya, jadi kalau model manajemen lingkungan ini memungkinkan juga untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber. Ya, katakanlah data lapangan, pemantauan satelit, ataupun artikel-artikel dari penelitian ilmiah yang sudah ada. Ya, karena ini adalah pengelolaan. Bicara tentang pengelolaan tentu harus diawali dengan data dan informasi. Lalu mengenai skenario dan evaluasi kebijakan, ya. Jadi kalau bicara tentang berbagai skenario atau menguji kebijakan dan beragam strategi ya untuk melindungi lingkungan, maka yang cocoknya itu memang pemodelan manajemen lingkungan. Ya, jadi dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, nah ini kita dapat memilih kebijakan yang paling efektif. Ya. Kemudian yang ketiga tentu pendekatan sistematis. Jadi pemodelan manajemen lingkungan ini menyediakan pendekatan sistematis untuk merencanakan dan mengelola sumber daya lingkungan. Ya, jadi ini akan membantu dalam memprioritaskan tindakan ya berkenaan dengan mengidentifikasi risiko, kemudian merencanakan respon yang tepat terhadap perubahan lingkungan. Ya, jadi dengan menggunakan kedua jenis pemodelan ini secara bersamaan,
ya, atau terpisah, nggak masalah juga sebenarnya ya. Jadi para ahli lingkungan ini dapat memahami, merencanakan, dan mengelola lingkungan dengan lebih efisien. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari permasalahan yang ada, kemudian bagaimana dua pemodelan tadi, maka kita lihat dari sisi ruang lingkup yang dikerjakan bidang teknik lingkungan. Ya. Maka tentu saja pemodelan teknik lingkungan ini dapat diterapkan pada beragam bidang ya, mulai dari pemodelan sumber daya air, pemodelan penyediaan air bersih, air limbah, kemudian limbah padat, pencemaran udara, pencemaran tanah dan air tanah, kesehatan lingkungan hingga manajemen lingkungan. Ya, nah itu Adinda semua. Nah itu sebagai pembuka untuk pemodelan ini. Pekan depan insya Allah kita masuk bagaimana penerapan pemodelan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada 8 pemodelan teknik lingkungan, ada 8 bidang, namun kita akan fokuskan terkait eh, pekan depan itu kita akan fokuskan hitungannya itu sesuai dengan beragam kepentingannya yang sering ditemukan, khususnya kalau bicara tentang dampak lingkungan, maka yang paling sering ditemukan itu pemodelan terkait kualitas air, ya, apakah itu berkenaan dengan apa namanya pencemaran apa namanya pencemaran tanah dan air tanah, atau berkenaan dengan pengolahan air limbah, ya. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan pemodelan pencemaran udara. Jadi dua itu yang fokusnya yang akan kita bahas, yang akan kita coba tingkatkan skill Adinda dalam hitungan berkenaan dengan kedua pemodelan tersebut. Ya, yang pertama berkenaan dengan kualitas air, yang kedua berkenaan dengan pencemaran udara. Oke, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.